ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa, yakni masih pada pasal keempat, yaitu waktu-waktu yang mustajabah. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada poin yakni kalimat thumma dakhala 'ala Allah, kemudian memasuki doa setelah menghadap ke kiblat, bersuci, mengangkat kedua tangan, dimulai dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian mengucapkan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diawali dengan istighfar dan taubat kepada Allah, kemudian barulah meminta wa aliha alaihi fil mas'alati. Maka dalam hal ini terus permintaan itu diucapkan. Demikian pula diikuti da'ahu raghbatan wa rahbatan, doanya diikuti dengan harap-harap cemas. Wa tawassala ilaihi bi asma'i, bertawassul kepada Allah di dalam berdoa dengan nama-namanya, wasifatih, dan sifat-sifatnya, wa tauhidi, dan juga sebagai landasannya adalah mentauhidkan Allah. Wa qaddama baina yadayhi du'aahu sadaqatan, dan sebelumnya diawali doanya itu, atau sebelum dia berminta kepada Allah, yakni diawalinya dengan sedekah. Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan, maka sesungguhnya doa yang diikuti adab-adabnya sebagaimana disebutkan tadi, maka jarang sekali untuk ditolak atau mustajab. Demikian pula inna sadafal ad'iya'i allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh doa-doa yang maksur, yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha madzinnatul ijabah, jarang sekali untuk tidak diijabah atau sering dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Au annaha mutadammanatun lil ismil a'dham, atau bahwasanya dia berdoa dengan
menggunakan yakni nama yang paling agung. Ini termasuk di antara adab berdoa, bertawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, terutama ada yang disebut dengan Ismul A'zam, yaitu nama yang paling agung. Faminha ma fis sunan, di antaranya terdapat di dalam kitab Sunan, yakni was-Sahih Ibnu Hibban, dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Dalam kitab Sunan ada di beberapa tempat, yakni Sahih atau Sunan Abu Dawud di nomor 1493, Ibnu Majah di 3857, dan At-Tirmidzi di dalam Sahih beliau di nomor 3475. 3475. Nanti dicek atau diambil salah satu. Boleh Abu Dawudnya, boleh At-Tirmidzi-nya. Adapun di Ibnu Hibban yakni nomor 891. Ada juga di dalam Musnad Imam Ahmad pada jilid ke-5. Kemudian Ibnu Abi Syaibah di jilid ke-10. Kemudian di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, yakni jilid pertama. Nah, semua itu min hadisi Abdullah bin Buraidah. Berasal hadisnya dari Abdullah bin Buraidah. An abih, dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sami'a rajulan yaqulu, mendengar seorang lelaki mengatakan atau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia mengatakan, Allahumma, wahai Allah, sesungguhnya aku ini as'aluka, minta kepadamu, bi anni ashhadu annaka antallah, bahwasanya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau, sesembahan yang hak kecuali engkau, al-ahadu, yang maha tunggal, as-samadu, bergantung padamu segala sesuatu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu, tidak ada yang setara dengan engkau, tidak ada satupun yang sepadan atau sentara dengan Allah Jalla wa Ala. Faqala, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad sa'ala Allah bil ismil a'zam, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama yang agung, alladzi idza su'ila bi a'ta, apabila dia meminta maka akan diberi, wa idza du'iya bi ajaba, dan jika dia berdoa pasti dikabulkan. Nah, ada kalimat yang termasuk di antara Ismul A'zam, yakni kalimat la ilaha illa anta. Yang kedua al-ahad, yang maha tunggal. As-samad, yaitu yang padanya segala sesuatu bergantung.
Ini menurut versi dari sahabat Abdullah bin Buraidah. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, Nabi SAW mengatakan, laqad sa'altallaha bi ismihil a'zam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan nama yang paling agung. Kemudian wa fis sunan, di dalam kitab As-Sunan, di antaranya sahih yakni Ibni Hibban, sama tadi juga, tapi kemudian ada beberapa syawahid di tempat yang lain. Dalam Musnad juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu dalam Adabul Mufrad beliau. Kemudian juga ada di dalam beberapa kitab sunan, yakni 4 sunan. Pertama An-Nasai jilid 3 halaman 52. Kemudian dalam Sahih Abu Dawud nomor 1495. Kalau tadi 9 berapa? 93 Abu Dawudnya. Kemudian Ibnu Majah 3858. Kemudian Tirmizi 3544. Adapun dalam Sahih Ibnu Hibban sendiri, kalau tadi di nomor 891, ini 893. 2 nomor setelahnya. Dengan redaksi yang berbeda. Ya, dengan redaksi yang berbeda. Aidan juga diriwayatkan dalam beberapa kitab tersebut min hadisi Anas bin Malik, yakni bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Tapi kalau tadi apa? Yakni Abdullah bin Buraidah. Kalau ini dari Anas bin Malik. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Bahwasannya aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Wa rajulun yusalli. Ada seorang lelaki yang melaksanakan sholat, atau bisa diartikan berdoa. Thumma da'a, kemudian dia berdoa. Faqal, dan mengucapkan kalimat, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yang artinya, Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bi anna lakal hamdu, bahwasannya hanya untuk engkaulah segala pujian. La ilaha illa anta, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali engkau. Al-Mannanu, engkau adalah maha pemberi. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, zat yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Ya hayyu, yang maha hidup. Ya qayyum, yang lagi terus menerus mengurus makhluk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alallaha, sungguh dia telah meminta kepada Allah, bi ismihil a'zam, dengan namanya yang agung.
alladzi idza du'iya bih ajaba, yang apabila dia berdoa pasti dikabulkan. Wa idza su'ila bih a'ta, dan apabila dia meminta niscaya akan diberi. Wa akhrajal haditsain al-Imam Ahmad fi musnadih, dan kedua hadis tersebut di atas tadi kedua-duanya juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya yang tadi sudah disebutkan, yakni pada jilid yang ketiga. Sebelumnya jilid kelima, kemudian yang kedua ini jilid ketiga. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang ini lebih banyak, yakni nama-namanya yang agung. Di antaranya di situ disebutkan yakni Al-Mannan. Ya. Kemudian Al-Jalal. Ya Dzal Jalali, Al-Jalal wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian Ya Hayyu, yang maha hidup. Biasanya digabung dengan apa? Ya Qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya. Kemudian berikut wa fi Jami' Tirmizi, di dalam hadis Tirmizi, dalam kumpulan doa beliau, yakni di nomor 3544, min hadisi Asma binti Yazid, dari hadis Asma binti Yazid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain. Ismul a'zam itu nama Allah yang agung, itu terdapat di dalam dua ayat. Coba dicek hadisnya tadi 3544, benar nggak? Coba dibaca. Ya. Dari Asma binti Yazid ya. Bukan. Baik, kalau gitu Abu Dawud 1496. Di sini 3544. Coba saya cek. Ini benar, Asma binti Yazid. Iya. Silakan. Dari Asma binti Yazid, bahwasanya Nabi SAW bersabda, nama Allah yang agung terdapat dalam dua ayat, yaitu di dalam Quran surat Baqarah 163. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa Warahmatullahi. Ya, itu surat apa? Al-Baqarah. Terus? Yang artinya, Rabbmu adalah Allah yang Esa, tiada ilah selain Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan juga pada pembukaan surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Benar. Yang artinya, Dialah Allah, tiada ilah selain Dia yang Maha hidup lagi Maha mengurus segala makhluk. Baik, yang di Tirmizi mestinya tadi berapa? 3544.
Iya, dari Anas ya. Dari Anas bin Malik. Ini yang di Tirmidzi. Tapi kalimatnya di situ benar ya. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk al-masjidah, di masjid. Wa rajulun qad shalla. Kemudian seorang lelaki melakukan salat. Wa huwa yad'u, dan dia kemudian berdoa. Wa yaqulu fi du'aih, kemudian dia berkata di dalam doanya, Allahumma la ilaha illa antal mannan. Ya, intinya sama tapi agak berbeda sedikit. Tidak diawali dengan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Itunya enggak ada. Itu versi yang ada di Abu Dawud ya. Yang ini di Tirmidzi. Kemudian Badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Ini sama. Setelah disebutkan Al-Mannan, kemudian pencipta langit dan bumi, kemudian yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tetapi tidak disebutkan kalimat yakni ya hayyu ya qayyum. Itu di Tirmidzi yang riwayat Anas. Baik. Kemudian penjelasan tentang Ismul A'dham itu ada di 2 ayat. Di mana Ismul A'dhamnya? Yang pertama di Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Mana kalimatnya? Yakni wahidun. La ilaha illahu. Tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali dia. Ar-Rahmanur Rahim. Ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kemudian di surah Ali Imran di ayat kedua setelah alif lam mim, Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Mana Ismul A'dhamnya? Al-Hayyul Qayyum. Jadi Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluk. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang derajatnya hasan sahih. Ada dari sahabat yang lain. Wa fi musnadil Imam Ahmad, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Wa fi sahihil Hakim, juga dalam kitab Sahih Al-Hakim, yaitu di nomor 499, 498, 499, jilid yang pertama. Kemudian di dalam Sahih Bukhari juga fi Tarikhil Kabir juga ada riwayat, semuanya sama, min hadisi Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah. Wa Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik, ditambah lagi dengan wa Rabi'ah bin Amir, dari Rabi'ah bin Amir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau mengatakan, alizzu biyadal jalali wal ikram, selalu ucapkanlah kalimat ya dzal jalali wal ikram, yakni
ta'allaku biha, selalu menggantungkannya dengan kalimat itu. Walzamuha, dan senantiasalah kau membacanya. Wadawimu 'alaiha, dan terus-meneruslah kau mengucapkannya. Jadi kita dianjurkan memperbanyak Bapak Ibu kalimat apa? Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tapi jarang ya orang nyebut ini. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang sering mungkin barangkali apa? Yang sering kita dengar. Subhanallah, ya. Masya Allah, ya. Atau pujian yang lain seandainya ada Ya Rahman, kayak gitu kan? Ya Rahim. Apalagi? Jarang ya. Ya Dzal Jalal, atau wal Ikram. Ya. Sementara Nabi SAW beliau menganjurkan untuk memperbanyak, mendawamkan, dan juga senantiasa mengucapkannya. Kembali wa fi Jami' at-Tirmidzi, dalam hadis Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ahammahul amru, jika Nabi mendapatkan satu perkara yang membuat beliau gundah gulana, rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya ilas sama, ke langit. Wa idza ijtahada fid du'a, atau jika beliau bersungguh-sungguh di dalam berdoa, qal, beliau mengucapkan kalimat ya hayyu ya qayyum. Apa? Ya hayyu ya qayyum. Mengangkat ke langit dan mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Cuman kadang ismul a'zam ini dipakai untuk perkara-perkara yang enggak benar. Kadang kalimat-kalimat ya Dzal Jalali, ya hayyu ya qayyum itu dipakai untuk melakukan sihir atau melakukan praktek-praktek tenaga dalam. Kan biasanya kan alasannya, wah ini ilmu Islam ini. Ilmu tenaga dalam dari Islam. Ya salah satunya ya ini apa? Yaitu mengucapkan ya hayyu ya qayyum sambil ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya sambil berjalan maju. Pernah lihat videonya? Hah? Atau pernah melakukan? Ya, ini termasuk ya kalimat ya hayyu ya aliyu ya mali ya fi ya baqi ya ghani ya baqiyu itu dibaca tanpa nafas dengan gerakan-gerakan. Ini strum, itu ilmu strum, penacak ya gitu. Nah ini kadang dipakai nama-nama ismul a'zam ini dipakai untuk kepentingan atau perkara-perkara yang bukan pada tempatnya. Karena ternyata kalau sesuatu itu salah tempat, itu yang datang adalah syaitan. Hati-hati. Orang mengamalkan surat jin, tapi kalau niatnya salah, itu nanti yang datang jin, syaitan. Amalnya surat jin, wocon ping sekian, ya kan? Niatnya apa? Kepingin lihat jin. Ya bisa ditunjukkan, kenapa? Berangkat dari niat yang salah. Kalau orang sudah niatnya salah, setan itu tahu. Berarti apa? Sama dia membuat proposal untuk mereka. Pasti mereka akan menyambut dengan baik dan akan menawarkan berbagai macam khawarikul ada, kehebatan-kehebatan. Maka hati-hati. Dalam tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Baqarah 102, di situ ada cabang-cabang sihir. Di antaranya yakni orang yang memakai al-ismul a'zam, yaitu nama-nama yang agung yang dipakai untuk praktek-praktek sihir. Lu kok bisa? Kenapa? Karena mereka dimix dengan kebatilan. Sesuatu yang hak dimix dengan kebatilan, maka hasilnya apa? Gimana rumusnya? Hak tambah batil, batil. Batil tambah hak,
batil. Batil tambah batil, batil murakkab ya. Nah itu. Jadi hati-hati. Jangan asal kita mengamalkan wirid-wirid, zikir-zikir, cukup kebatilan itu diletakkan pada apa? Hitungan. La ilaha illallah itu udah benar gitu. Tapi kalau ditarget dengan hitungan, dibaca 1000 kali, nah ini kebatilan. Cukup kebatilan itu berupa hitungan, maka syaitan akan datang. Kalau setan datang, dia akan intervensi. Awalnya membantu, ya kan, lama-lama ngerjain. Atau seandainya membantu, itu pun tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Jin, surah yang ke-72 pada ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Apa kata Allah? Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Iya. Baik. Berikut wa fi aidan juga masih dalam Jami'ut Tirmidzi min hadis Anas bin Malik qal, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrun, apabila beliau diliputi oleh kegalauan, punya masalah ya yang membuatnya gundah, beliau mengucapkan kalimat ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya hayyu yang maha hidup, ya qayyum yang maha terus menerus mengurus makhluk, birahmatika dengan rahmatmu, astaghitsu aku meminta pertolongan. Al-istighosah, ada isti'anah, ada istighosah. Secara umum sama. Isti'anah minta pertolongan, istighosah sama minta pertolongan. Cuman bedanya kalau istighosah itu dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat. Seandainya kalau tidak ditolong, dia akan mati. Makanya beristighosah, salah satu di antara tuntunan dalam Islam, meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi darurat. Itu istighosah. Kisah 3 orang lelaki yang berteduh dalam goa karena hujan. Batu besar menggelinding menutup mulut goa. Kemudian dia bertawassul, yakni ad-du'a bit-tawassul, yakni berdoa dengan bertawassul bil amalis salihah, dengan amal solehnya. Nah itu termasuk di antara apa? Kategori istighosah. Itu istighosah yang benar. Karena minta pertolongan dalam kondisi darurat. Kalau enggak mati dia, tertimbun atau tertutup, nggak bisa keluar. Kemudian disebutlah di dalam doanya itu satu-satu amalnya yang hebat, yang semata-mata karena Allah. Nah itu istighosah yang benar. Nanti di akhirat juga begitu. Banyak orang yang minta pertolongan karena memang darurat di sana. Orang-orang korupsi itu dia akan minta tolong kepada Nabi. Ya Rasulullah aghisni, minta tolong aku kepadamu, tolonglah aku. Gitu. Nabi mengatakan la amlaka laka syai'an, katanya. Tidak. Bukankah aku sudah mengatakan ini waktu kau di dunia? Di antara mereka ada yang memikul kerbau, memikul kuda, memikul unta, memikul sapi. Bayang unta dipikul. Kalau di dunia itu dilakukan hebat. Kalau di akhirat dilakukan berarti dia korupsi. Apa yang dikorupsi itu dipikul. Mikul wedhus, mikul unta, mikul sapi.
Kemudian di punggungnya ada kain yang berkibar-kibar. Barangkali kalau sekarang ono sing mikul betoneser, aspal, barangkali begitu ya. Tapi dalilnya nggak ada. Yang ada tadi itu, ya apa? Kambing, sapi, unta, kuda, kain. Dan dia datang kepada Nabi, "Aghisni, beri aku pertolongan karena dalam kondisi darurat ketika itu." Nabi menolak karena dulu sudah diberitahu dalam hadisnya. Baik. Wa fi sahihil Hakim, dalam Sahih Al-Hakim min hadis Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ismullahil a'zamu fi thalathi surin minal Qur'an." Maaf, fi thalathi suwarin minal Qur'an. Nama Allah yang agung itu terdapat di dalam 3 surat di dalam Al-Quran. Mana saja? Yakni suratul Baqarah, wa suratul Ali Imran, wa suratul Toha. Wa qala Al-Qasim, dan Al-Qasim mengatakan, faltamasatha fa idza hiya al-hayy faltamastuha, dan aku mencarinya dari 3, yakni 3 apa? Surat tadi itu. Dan akhirnya aku jumpai kalimat itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau tadi apa tadi? Ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang kedua apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Wa fi Jami' Tirmidzi wa Sahih Al-Hakim min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ada di dalam Tirmidzi dan juga Al-Hakim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Da'watu Dhinnuni idza da'a wa huwa fi batnil hut." Doa Dhunnun. Dhunnun itu Nabi siapa? Nabi Yunus. Ketika dia meminta berdoa kepada Allah saat berada di dalam perut ikan apa? Ya, ikan paus, ikan yang besar sekali itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ini ucapan Nabiullah Yunus ketika berada di dalam perut ikan, dan Allah abadikan ucapan itu di dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21, yaitu pada ayat yang ke-87. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah? Dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada ilah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, dan ketika Nabiullah Yunus pergi gara-gara dakwahnya ditolak,
tidak diterima dengan baik, hanya memiliki 2 pengikut saja. Akhirnya dia pergi dari kota Ninawa, ya, meninggalkan yakni kaumnya yang menyembah berhala. Dipikir setelah dia pergi urusan selesai. Dia menganggap bahwa Allah tidak menyulitkannya. Justru dalam perjalanan Allah kemudian memberi pelajaran bagi Nabi Yunus. Akhirnya Allah Jalla wa'ala takdirkan dia harus dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan nun. Nah, ketika berada di dalam perut ikan itu selama berhari-hari, ada yang mengatakan riwayat yaitu selama 40 hari, 40 malam, beliau dalam perut itu. Disebutkan dalam ayat ini fidzulumat, dalam kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan. Kemudian Nabiullah Yunus mengucapkan kalimat la ilaha illa anta. Ini ucapan apa? Tauhid. Ditambah lagi subhanak. Apa ini? Pensucian kepada Allah. Ini strukturnya begitu. Struktur dalam berdoa meminta dalam kegentingan, yakni apa? Tauhidkan Allah, kemudian puja-puji Allah, sucikan Allah, sanjung Allah, baru kemudian mengakui kesalahan diri. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk yakni orang-orang yang zalim. Kalau bahasa kita ini bagian daripada apa? Istighfar, permohonan ampun, pengakuan terhadap dosa. Baik. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, haditsun sahihun. Hadisnya ini sahih. Kemudian disebutkan innahu lam yad'u biha muslimun. Tidaklah seseorang yang berdoa dengan doa tersebut, syaratnya dia seorang muslim, ya, illa istajaballahu lah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Silakan berdoa, diawali dengan kalimat ini boleh, karena di situ ada yakni ikrar ketauhidan dan juga sanjungan dan pujian serta pensucian. Setelah itu baru kemudian yakni memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala, atau secara struktur diikuti. Sebelum kita meminta, maka tauhidkan Allah, baru kemudian memuji Allah. Di antaranya kalau kita berdoa yang sangat sederhana, yaitu memanggil sifat Allah Rabb, maka sering doa kita diawali dengan Rabbana, ya, atau Rabbi, karena makna Rabb di dalamnya adalah Al-Khaliq, pencipta, Ar-Razik, pemberi rizki, Al-Mudabbir, yang mengatur, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan. Itu terkandung di dalam makna Rabb yang kita ucapkan, Rabbi atau Rabbana. Atau lafzul jalalah Allah, biasanya Allahumma. Makanya ketika kita berdoa dianjurkan untuk memanggil Allah. Katakan kepada mereka, ud'ullah, panggillah dia Allah, karena itu lafaz yang paling utama. Awid'ur Rahman, atau panggillah dia Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, atau panggillah dengan nama-nama yang mana saja yang kau suka di antara nama-nama asmaul husna. Tapi jangan buat sendiri, ngawur, ya. Jangan buat nama Allah yang nggak ada tuntunan. Allah keren. Nah, ini nggak ada tuntunan. Di mana dalilnya Allah keren itu? Ya, Allah ikutkan bahasa apa tadi namanya? Bahasa gaul, ya. Nah, ini. Baik. Wa fi Mustadrak, di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim aidan juga, yakni min hadis
Sa'ad bin ini bukan Sa'ad bin Malik, bukan ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, sama seperti sebelumnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bisyai', ingatlah, aku akan kabarkan kepada kalian tentang sesuatu. Idza nazzala bi rajulin amrun muhimmun, jika perkara yang menyebabkan dia gundah atau gelisah yang ada atau datang pada seseorang, fada'a bihi, lantas dia berdoa dengan kalimat itu, yufarrijillahu anhu, maka Allah akan memberikan jalan keluar, yakni doa Dzinnun itu tidak lain adalah doanya Nabi Yunus. Jadi kalau kita dalam kondisi gundah gulana, kemudian kita ucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kalau menurut hadis ini maka Allah akan memberikan jalan keluar. Di dalam Musnad Imam Ahmad, yakni ada di nomor 1462. Kemudian di dalam Sahih At-Tirmizi 3500. Kemudian di dalam Tabrani dalam bab doa di nomor 124. Ada juga dalam kitabnya Abu Ya'la jilid 2 itu. Kemudian An-Nasa'i di dalam Amalul Yaum wal Lail ya. Jadi di dalam Sahih At-Tabrani sudah, Abu Ya'la, Ahmad, Tirmizi, Hakim, An-Nasa'i. Ya, baik. Jadi terakhir An-Nasa'i. Ada 3 ya, dalam 3 kitab di situ. Tirmizi, Hakim, Ahmad, Abu Ya'la, kemudian Tabrani, kemudian di An-Nasa'i. Baik, semua hadisnya hasan, menjelaskan bagaimana seseorang itu akan diberikan jalan keluar apabila dia mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh Dzinnun, yaitu Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Ada? Enggak ada. 3500 di sini. Baik, saya teruskan. Wa fi sahih, dalam Al-Mustadrak sama. Wa fi sahihi aidan anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hal adullukum 'alal ismillahil a'zam, apakah mau kau kutunjukkan tentang nama Allah yang paling agung? Kemudian langsung dijawab, doa Yunus, yaitu doanya Nabi Yunus. Qala rajulun, berkata seseorang lelaki, ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khassah, apakah ini khusus untuk beliau saja, yaitu khusus untuk Nabiullah Yunus? Faqal, alla tasma'u qawlahu ta'ala, apakah kau tidak mendengar firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-88,
fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Benar ya? Surat 21 ayat 88, Al-Anbiya 88. Maka kami mengabulkan permintaannya. Fastajabna lahu, benar? Ayo coba baca. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Iya. Berarti ini khusus untuk Nabi Yunus atau bukan? Atau untuk seluruh orang-orang mukmin? Ingat kalimat pada akhir ayat itu, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami akan menyelamatkan pula orang-orang apa? Mukmin. Kalau kita lebih dalam lagi melihat al-mukmin di situ tidak sekedar muslim, loh ya. Mukmin. Beda nggak mukmin dengan muslim? Beda. Artinya keislamannya ini butuh kualitas yang lebih baik. Dan setelah mendapatkan keislaman, ketika ditingkatkan kualitas keislaman itu, ini harus sampai kepada tahap berikutnya, yaitu apa? Martabat yang kedua, al-iman. Tidak sekedar muslim, tapi mukmin. Kenapa kok Allah tidak mengatakan wa kadzalika nunjil muslimin? Kalau ini umum, asal Islam aja, ya kan? Tapi ini mukmin. Kenapa demikian? Karena dituntut dalam doa itu keimanan yang benar. Keimanan yang benar. Allah akan mengabulkan setiap doa itu jika dilandasi dengan keimanan yang benar. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam ayat ini berkumpul antara sebab akibat, antara yakni konsekuensi dan syarat. Allah mengabulkan doa itu konsekuensi, tapi ada syaratnya di situ. Dan syaratnya banyak di situ kan? Yakni apa? Yakni keyakinan bahwa Allah itu dekat. Apa konsekuensinya kalau meyakini bahwa Allah itu dekat? Dia berdoa dengan tadarru, ya kan? Wa khifatan, dengan rasa takut, dengan suara lembut, kak pengok-pengok. Ada nggak orang doa banter-banter dilebokno corong? Sopo iku? Nah, itu berarti menandakan bahwa kurangnya keyakinan kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah itu apa? Dekat. Bahkan dekatnya Allah itu apa? Lebih dekat, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Itu kedekatan, bukan zatnya yang dekat, tapi apa? Ilmunya meliputi segala sesuatu. Kalau Allah sendiri di mana? Istawa 'alal 'arsy. Kan jangan gagal paham. Ma'iyatullah atau kebersamaan dengan Allah itu bukan bersama dengan zatnya. Maka bisa masuk ke dalam pemahaman wahdatul wujud. Bahaya itu malah, menyimpang. Meyakini bahwa Allah itu dekat. Sehingga apa? Ketika kita berdoa dan berzikir itu nggak bengok-bengok. Sebagaimana ketika para sahabat mengucapkan takbir, termasuk di antara bagian dari zikir,
saat beliau bersama sahabat menaiki sebuah bukit atau tempat yang tinggi. Sahabat mengucapkan takbir, tapi dengan suara keras. Ditegur sama Nabi SAW. Apa kata beliau? Buka Tirmidzi 3374 kalau tidak salah. Silakan. Muhammad bin Bashar Qutaibah menceritakan pada kami, marhum bin Abdul Aziz Al-Attar Qutaibah menceritakan pada kami, Abu Na'amah As-Sa'di Qutaibah menceritakan kepada kami dari Abu Usman An-Nahdi, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Ketika kami telah mendaki, maka kami dapat melihat Madinah. Orang-orang kemudian bertakbir dengan takbir yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya sahabat dengan takbirnya antum waktu demo, bagusan mana? Lu antum itu demo nggak? Oh, Kak Melo, temenan dah. Ya, seandainya takbir kita ini sekarang ya kan diucapkan untuk kepentingan apa gitu loh, ya kan? Sementara sahabat ini waktu itu takbir dalam rangka apa itu waktu itu? Dalam perjalanan jihad fisabilillah. Ada Rasul ketika itu. Mereka mengeraskan apa? Mereka mengeraskan suara mereka dalam takbir tersebut. Rasulullah SAW kemudian bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya Rob kalian bukanlah Rob yang tuli dan bukan pula Rob yang tidak ada. Iya, dalam riwayat yang lain disebutkan irba'u ayyuhan nas. Hei manusia, irba'u ala anfusikum. Jangan kau berlebih-lebihan kepada dirimu sendiri. Innakum laisa tad'u as-samma wala ghaiban. Kau bukan menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Tetapi kau menyeru siapa? Innakum tad'u alimun ya, qaribun, yakni yang maha mengetahui lagi dekat. Dia lebih dekat, yakni min ra'si rihalikum. Lebih dekat dari apa? Lanjut. Dia ada di antara kalian dan di antara kepala hewan kendaraan kalian. Iya, dia dekat di antara kepala tunggangan-tunggangan kalian. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yani pemahaman yang benar. Ya. Jadi jangan sampai memiliki pemahaman yang salah untuk mendapatkan doa dikabulkan. Kemudian dia mau berdoa, istiqomah dalam doa. Idza da'an, itu menunjukkan istiqomah. Terus meminta. Ya. Kemudian syarat berikutnya apa? Falyastajibuli, hendaklah kau memenuhi perintahku. Berapa banyak perintah yang dilanggar? Mungkin itu sebab kenapa kenapa doanya tidak dikabulkan. Karena banyak melanggar perintah Allah. Ditutup dengan wal yu'minu bi, dan hendaklah kau beriman kepadaku. Beriman tidak sekedar percaya, tapi beriman dengan konsep iman yang benar. Bagaimana mengimani Allah dengan benar? Karena banyak orang menganggap bahwa Allah itu ada di mana. Berarti konsep imannya salah. Baik, ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian berikut di dalam surah Al-Anbiya 88 disebutkan dari akhir hadis tersebut, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kau mendengar firman Allah Ta'ala, maka kami mengabulkan doa mereka dan menyelamatkan Yunus dari kegundahan, kedukaan,
dan demikian pula kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Fa'ayyuma muslimin da'a biha, maka bahwa siapa saja seorang muslim yang berdoa dengan doa tersebut fi maradhihi arba'ina marratan, yakni sebanyak 40 kali, famata, kemudian dia mati, fi maradhihi, dalam kondisi sakitnya tersebut, u'tiya ajra syahidin, maka dia akan diberi karunia mendapatkan pahala syahid. Wa inna bara'a maghfuran lah, jika dia sembuh maka dia sembuh dengan mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, tadi sudah disebutkan riwayatnya. Wa fis sahihain, kemudian di dalam kitab sahihain, yakni Al-Bukhari dan Muslim, min hadis, dari hadis Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, bahwasanya beliau yakni mengucapkan doa atau kalimat zikir dalam keadaan duka. La ilaha illahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'a wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Di Bukhari ini ada di nomor 5985. Kemudian di dalam Sahih Muslim nomor 2730. Ini nomor asli ya. Di KBC nggak ada itu, nggak cocok karena itu ringkasan. Kalau ini yang lengkap. Kalau pengen lihat diterjemah itu di penerbit Pustaka As-Sunnah. Nomornya sama persis. Pustaka As-Sunnah, ya. Baik. Jadi Rasul ketika dalam keadaan duka, dalam keadaan beliau ditimpa yakni ujian jiwa. Sama ya. Beliau manusia, kita juga manusia, pasti juga memiliki yakni ujian, yakni kedukaan, kegundahan. Maka kalimat yang diucapkan Rasul ini tentunya pelajaran pula bagi kita. Hendaknya kita mengucapkan kalimat yang sama jika ditimpa dengan perkara yang sejenis. Kalimat itu berbunyi la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah. Al-Azimu, yang maha agung. Al-Halimu, yang maha penyantun. La ilaha illallahu, tidak ada ilah kecuali Allah. Rabbul arshil azim, Rabb arsy-Nya yang agung. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Rabbus samawati sab'a, yakni Rabb langit yang 7. Wa Rabbul ardi, dan Rabb bumi. Rabbul arshil karim, dan Rabb arsy yang mulia. Kadang Allah sebut arsy itu dengan al-arsyul azim, kadang al-arsyul karim. Arsy yang agung, kadang juga arsy yang mulia, ya. Dan dua-duanya Al-Azim juga Al-Karim itu ada di dalam Al-Quran. Baik. Doa seperti ini atau zikir seperti ini mungkin jarang kita baca. Tapi sebetulnya ini sederhana. Akan tetapi semua itu tergantung kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Kalau kita lihat kalimat ini mudah ya. Mungkin bahkan sudah hafal.
Akan tetapi kalau sudah dikuasai oleh rasa resah, gelisah, gundah, gulana, kesedihan, kadang lupa. Kalimat yang gampang yaitu membaca tahmid, takbir, tahlil yang sering diucapkan. Atau paling tidak dalam kondisi musibah itu yang paling sering diucapkan adalah ucapan istighfar. Itu yang paling banyak. Dan itu tidak salah. Dan itu benar. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kemungkinan ujian yang Allah timpakan kepada kita ini akibat perbuatan apa? Dosa. Baik. Sudah pernah baca kalimat ini Bapak Ibu? Coba kita kenalkan kepada lisan kita. La ilaha illallahul azimul halim. Ayo. Ya, pertama al-azim, kedua al-halim. Halim. Ya, halim. La ilaha illallah. Ayo. Al-azimul halim. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. Rabbus samawati sab'i. Rabbul ardi. Rabbul arshil karim. Nah, kalau udah kenal nanti menghafalnya gampang. Karena harus ada track record dulu. Ya, kita rekam jejak di lisan kita. Baik. Wa fi musnadil Imam Ahmad, dan di dalam musnad Imam Ahmad min hadithi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Beliau bertanya kepada Nabi, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah mengajarkan kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib, idza nazzala bi karbun, yakni ketika aku ditimpa dengan kedukaan, an aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah al-halimul karimu subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Semua kalimatnya familiar, ya, sering kita dengar. Cuman susunannya ini yang kadang kita, ya, susunannya berbeda-beda. Kadang nama Allah di situ awalnya yakni Al-Azim, kemudian ditambah Al-Halim, kemudian di sini tidak, tapi Al-Halim ditambah Al-Karim. Kemudian ditambah dengan apa? Tabarakallah Rabbul Arshil Azim. Kemudian ditutup dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kita baca. La ilaha illallah. Al-Halimul Karimu. Subhanallahi. Wa tabarakallahu. Rabbul Arshil Azim. Wa walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita ulang. La ilaha illallah. Al-Halimul Karimu. Subhanallahi.
Tabarakallahu Rabbul Arshil Azim Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga Allah memudahkan kita untuk menghafalnya, membacanya, dan istiqomah di dalamnya. Terutama ketika berada dalam kondisi apa ini semua? Kondisi susah, gelisah, gundah, gulana, duit entek, ya. Termasuk enggak ya? Halo? Termasuk. Bojo cerewet, sampai apa? Gelisah enggak kalau seperti itu? Apa menek sampai Wah, ya. Banyak dalam hidup ini kita ditimpa kedukaan, kegelisahan. Nah, silakan amalkan kalimat-kalimat yang tadi kita pelajari. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ada acara lagi. Ya, insya Allah nanti kembali yang akan datang. Karena ini nggak normal ini ya. Mestinya ahad keberapa? Mestinya ahad kedua kan? Ini ahad kelima. Ya, afwan sampai di sini dulu. Ya, insya Allah kalau kembali ke ahad kedua kita agak pagi kalau bisa. Agak pagi ya. Maksimal jam 8 kita mulai. Baik, sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Oke, monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kenapa banyak hitungan-hitungan itu dengan angka-angka tertentu ya. Di antaranya yang sering kita baca setiap zikir pagi petang, yaitu hitungan banyak 3 kali, ya kan? Nah, itu 3 kali. Kenapa 3 kali? Kita tidak tahu alasannya apa. Sebagai seorang mukmin, ketika kita diperintah untuk mengucapkan sebanyak 3 kali, ya sudah kita ucapkan sebanyak 3 kali. Dalam masalah ibadah itu tauqifi. Tauqifi itu apa? Terima beres. Kita nggak bisa mereka apa alasannya, kenapa sebabnya. Karena yang tahu itu yang membuat syariat. Siapa? Asy-syari' Allah. Maka kita tanya kepada Allah. Apa mungkin kita bisa tanya tentang itu? Kecuali ada penjelasan dari Nabi. Adapun kadang orang mengaitkan antara hitungan 3 itu dengan hadis Nabi. Apa? Yakni innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil. Allah itu ganjil maksudnya apa? Satu, esa, ahad. Bukan ganjil dalam bahasa Indonesia loh ya. Keliru. Saya kok melihat keganjilan di sini. Beda nggak? Ganjil yang seperti itu kan maknanya negatif atau positif? Iya. Kalau itu kan apa? Innallaha witrun. Allah itu ganjil maksudnya satu. Yuhibbul witro, cinta dengan yang ganjil. Makanya apa? Istinja minimal berapa batunya? 3, ya kan gitu kan? Ada 3. Sunnah dalam wudu membasuh sebanyak berapa? 3 kali sunnah wudu. Itu sunnah. Tapi kalau zikir itu kadang ditetapkan fix. Ya. Yaitu apa tadi?
baca misalnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berapa kali? 3 kali. Itu contoh yang jumlahnya 3. Ada lagi apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali lagi. Apa rahasianya 3? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena ibadah itu ada 2. Ada yang ghairu ma'qulil makna, ada yang kita tidak bisa memahami apa maksudnya, ada yang ma'qulil makna, yang maknanya kita bisa pahami gitu. Contoh ibadah yang bisa kita pahami. Kenapa kok kita dianjurkan mengeluarkan zakat misalnya? Secara akliyah kita bisa berpikir, oh ini adalah konsep berbagi dengan sesama. Adapun ada yang tidak bisa kita pahami, apa? Kenapa dalam sholat sujudnya 2 kali? Halo, bisa jelaskan nggak? Nggak bisa, mentok udah selesai. Kalau sudah seperti itu sami'na, jangan berkreasi walaupun berdasarkan akal. Katanya dalam hadis orang paling dekat itu saat sujud. Gimana kalau sujudnya ditambah? 3 kali atau 4 kali, boleh nggak? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Kenapa? Itu sudah build up dari sono. Apa build up itu? Ya langsung, nggak bisa kita otak atik, nggak bisa dirakit itu. Udah langsung tahu kifi dari langit sudah. Nah termasuk jumlah hitungan-hitungan. Nah kalau pertanyaan Bapak kan apa? Ini bukan 3 yang ganjil itu, 40. Kenapa kok 40? Terus kenapa kok para ulama kemudian menulis kitab mengumpulkan hadis cuma 40, padahal hadis itu ratusan ribu, ya kan? Kok cuma 40 doang? Ya wallahu a'lam. Kita nggak tahu apa sebabnya 40. Tapi jangan dikaitkan dengan ramesan-ramesan angka, misteri usia 40, ya kan? Jangan dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Atau berakhirnya masa muda usia 40. Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40. Pemenik kebiasaan mitos sampean opo? Puber kedua. Nggak ono hubungannya dengan itu semua, ya kan? Kita nggak tahu lah kenapa kok dianjurkan sampai seperti itu. Sama seperti dalam hadis itu Islam terpecah menjadi berapa? 73. Yahudi 71, Nasrani 72. Nanti dinikahkan dengan bidadari sebanyak berapa? 72. Ya kan? Nggak jauh dari situ kan? 72. Kemudian ada lagi apa? Bisa memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya bagi orang yang mati syahid kan? Nah, itu. Kenapa kok 70? Wallahu a'lam. Kenapa dikasih bidadari 72? Kok gak digenep no petong pololi? 5 pisan. Atau digenep no piro? Mau ora 100. Oh iya. Kok genepe wong dodolan niku. Nah, ini. Kita nggak tahu rahasianya kenapa seperti itu. Kita hanya beriman dengan apa yang diucapkan Nabi. Ya udah, Nabi bilang begitu ya sudah. Nah, inilah syariat. Syariat yang manusia nggak boleh memasuki wilayah itu. Dan iblis dia masuki wilayah itu untuk menandingi Allah. Makanya Islam itu punya konsep gerakan. Yang kedua bacaan. Yang ketiga hitungan. Yang keempat tata cara, kaifiyah. 4 ini paling tidak dimasuki oleh iblis. Allah memiliki sistem gerakan di dalam beribadah. Pilihannya kalau nggak pundak, telinga. Menghadap ke depan, ya.
ke atas, lurus jari-jarinya. Tidak megar kayak kecak lah. Tidak rapet kayak Denny manusia. Nah, biasa. Ya kan? Ini sistem Allah. Kemudian sedekap, ada yang digenggam, ada yang di tengah, ada yang cukup begini, ditempelin doang. Riwayat-riwayat itu ada dalam hadis. Iblis membuat apa? Tandingan. Apa? Diciptakan berbagai macam gerakan. Sambil bersila, kan gak ketok sampean ya. Ini gimana? Ini kan? Wah, ini orbit mikrokosmik mengalir sampai ke cakra. Loh, katanya begitu. Ini ciptaan manusia. Dari siapa idenya? Iblis. Pandai dia itu. Ini gerakan seperti itu apa umumnya? Apa ya tadi? Yoga, meditasi, apa meneh? Banyak alirannya, dan iblis itu menciptakan produk-produk gerakan, diversifikasinya banyak sekali. Ada yang mengikuti gerakan alam. Apa itu? Gerakan alam. Tai chi, ya. Iku duduk terangkan master ngawur iku tai chi. Kayak wong mendem lah. Itu contoh gerakan-gerakan. Kan gerakannya macam-macam, banyak. Ya tadi itu penacak, ya kan, gerakannya gimana? Wah, nafas kata yang disenggrok, gitu ya. Jadi macam-macam. Itu tandingan yang diciptakan oleh gerakan. Yang kedua, bacaan. Allah ada Allahu Akbar atau kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Lengkap gak bacaannya? Mereka juga buat bacaan tandingan. Apa? Mantra. Copa japu, bel gudel, petel, baul, jarang goyang, macam-macam. Macam-macam ya kan. Terus apa? Tombo teko loro koru sampean. Walaupun hanya sederhana, hati-hati loh. Bim salah bim itu mantra loh. Abragedabra itu mantra itu. Jangan buat mainan. Bim salah bim, abragedabra ya. Jangan, itu mantra itu. Walaupun hanya kalimat satu, sama dengan kita mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan Allahu Akbar. Dia buat tandingan. Dan masing-masing daerah itu memiliki kalimat sendiri-sendiri. Memiliki kearifan. Ya, sesuai dengan kearifan lokalnya, ucapannya itu. Ya, gerakan. Apa? Hitungan. Allah punya hitungan enggak? Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau 34. Hitungan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iblis punya hitungan tandingan melalui para agen-agennya, para dukun, para penyihir, ya. Mereka menyampaikan itu kepada para pengikutnya. Wocon ping 1500, wocon ping 2000. Supaya apa? Mereka sibuk melakukan zikir wirid itu, akhirnya lupa ibadah yang lain. Bahkan ada yang tidak masuk akal. Ada targetnya sekian hari. Makanya begitu dia tidak mencapai target, one prestasi. Kalau sudah one prestasi, jinnya masuk. Jeleng. Kalau sudah dimasuki jinnya karena perjanjiannya seperti itu, dia jadi gila. Nah, itulah yang kemudian oleh orang kampung delok niku lho kakean wiritan, kabotan ilmu. Yaitu gara-gara apa? One prestasi. Gak capek apa? Target. Karena hari harus sekian ribu. Nah, dia gak keluar dari tempatnya dzikir wirid itu. Ternyata gak sampai. Itu salah satu contoh iblis itu membuat tandingan. Juga apa? Syarat-syarat. Allah punya syarat kan? Sebelum sholat wudhu, ya kan, menutup
aurat, masuk waktu, itu syarat. Mereka ayam cemani, wedhus kendit, pring petuk, ya kan? Syarat-syaratnya banyak, kembang setaman, kembang 7 rupa, macam-macam. Kadang itu bohong, hanya rekayasa, kadang memang itu syarat dari perewangannya, jinnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyesatkan manusia. Supaya apa? Mereka meninggalkan syarat-syarat yang ditetapkan Allah. Jadi mereka itu buat tandingan. Banyak sekali tandingan-tandingannya. Al-Quran ditandingi dengan apa? Nyanyian itu bentuk-bentuk tandingan. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan. Ini 1, 2. Bismillah Ustadz, dalam berdoa dianjurkan untuk mengawali dengan menyebut Asmaul Husna. Apakah ada kaidah berapa jumlah Asmaul Husna yang harus disebutkan, atau sebaiknya adabnya bagaimana Ustadz? Ataukah cukup dengan misal menyebutkan Ya Hayyu Ya Qayyum? Ya. Yang kedua, apakah harus mengangkat kedua tangan untuk setiap doa yang dipanjatkan? Insya Allah ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang, pada pertemuan yang lalu ya, tentang mengangkat tangan. Ada yang harus mengangkat tangan, ada yang tidak harus mengangkat tangan, ada yang boleh dan juga tidak. Kadang boleh mengangkat, kadang tidak mengangkat ya. Yang pertama, kita memang dianjurkan untuk bertawassul dengan Asmaul Husna dalam berdoa. Salah satu tawassul yakni dengan Asmaul Husna. Sebagaimana Allah firmankan, buka surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 182. Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? 180. Silakan. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Perhatikan ayat ini, walillahi, dan milik Allah lah Asmaul Husna, nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna tersebut. Silakan. Bagaimana caranya? Rangkai Asmaul Husna itu dengan doa. Dan rata-rata doa maksur dari Nabi itu sudah dengan Asmaul Husna. Rata-rata begitu. Doa-doa yang diajarkan kepada kita dari Nabi itu sudah ada Asmaul Husnanya. Bagaimana contoh? Buka Tirmidzi 3434. Iya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW terhitung membaca doa berikut 100 kali sebelum beliau berdiri. 100 kali beliau membaca doa atau kalimat tersebut sebelum beliau beranjak dari majelisnya. Apa itu? Yang artinya, ya Rabbu, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Benar nggak redaksi kalimat hadisnya? Rabbighfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, aku bertobat kepadamu. Pertama tadi minta apa?
ampunan, kemudian apa? Tobat. Baru kemudian Asmaul Husna ini disebut di belakang. Innaka anta, sesungguhnya engkau adalah At-Tawwab. Apa At-Tawwab? Nama Allah At-Tawwab, maha penerima tobat. Al-Ghafur, maha pengampun. Connect enggak? Relevan enggak antara yang diminta dengan Asmaul Husnanya? Gitu. Bukan dibaca, dipotong-potong, dijumlah sekian kali. Ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Ghafur. Bukan begitu. Persis apa? Mau undang tak aku? Ya itu. Bukan begitu caranya. Dibaca, dipotong-potong, diserempeng, dibaca banyak-banyak, bukan begitu. Rangkai dengan doa. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Begitu. Dalam kalimat lain, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Abu Dawud 1516. Di situ apa? At-Tawwab dan Ar-Rahim. Permintaannya sama. Apa itu? Yakni ampunan dan tobat. Satu lagi, Ibnu Majah. Coba dibuka 3119. Dirangkai itu antara apa? Permintaan dengan Asmaul Husna. Dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ketepatanku mendapat Lailatul Qadar? Doa apakah yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, yang artinya, ucapkanlah olehmu, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mencintai ampunan, maka ampunilah diriku. Ya, kalau di situ bukan ampunan tapi kemaafan. Kemaafan, afun, ya. Allahumma, wahai Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta kemaafan. Apa permintaannya? Fa'fu anni, maafkanlah aku. Allah sebut dengan al-af. Bukan diserempeng, afun. Bukan. Afun. Ya enggak. Ya. Afun. Akhirnya jadi apa? Wong Jawa apem, ya kan? Mangane apeman akhirnya. Wong Jawa kayak sok ngomong fa, ya kan? P. Ya. Jadi contoh seperti itu. Dan banyak. Kita diajarkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Itu kan menyebut nama Asmaul Husna. Al Hayyu, Al Qayyum. Apa permintaannya? Aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Perbaiki keadaanku wahai Allah seluruhnya. Jangan kau tinggalkan aku walau sekejap mata pun. Artinya pantau aku terus, bimbing aku terus. Ini permintaan kita. Jadi dirangkai. Bukan diserempeng. Ya Hadi, ya Alim, ya Ghabir, ya Mubin, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bukan begitu. Ya. Maka sebaiknya saya sarankan kalau berzikir atau berdoa, cari yang maksur dari Nabi. Sudah aman sudah. Kita ini kalau mau melaksanakan, mengamalkan seluruh apa yang dari Nabi, kewalahan kok. Kewalahan nggak ini? Kewalahan. Kok masih nyari yang lain gitu loh? Bacaan-bacaan yang nggak jelas. Dari mana juntrungnya? Dari mana asalnya? Bahkan dibumbu-bumbui, dikasih narasi, baca sekian kali fadilahnya ini, baca sekian kali fadilahnya ini, padahal nggak ada dalilnya. Dan sering orang baca itu, amalkan itu, padahal nggak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi boleh? Terakhir. Baik, alhamdulillah.
Tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.